seolah-olah politik itu kayak bisnis gitu ya. Ada supply, ada demand, ada proses diantaranya dan seterusnya. Yang kayak gini nih, ini seringkali dilupakan oleh kandidat. Dianggap nggak penting, atau sebaliknya ada yang nganggap penting banget gitu, sampai akhirnya balihonya isinya janji-janji kampanye banyak banget. Ada yang begitu gitu, banyak itu yang begitu tuh. Udah kayak CV baliho di jalanan. Apa yang mau lo baca gitu kalau baliho sepadat itu gitu ya kata-katanya gitu ya. Narasi dengan tepat adalah ketika dia kampanye dengan cara yang seragam. Dia bikin APK, dia bikin spanduk, dia bikin baliho, semuanya sama. Ya. Itu keliru. Tidak mempertimbangkan demografi dan kebutuhan lokalitas di sebuah Yes. Every politics is local. Ya. Itu pemilih umum lah itu. Every politics is local. Kandidat dan tim kampanyenya itu hidup di dalam ekosistem atau di dalam habitat yang 10%. 10%-an. Kadang bisa lebih, 10% bisa dikit, bisa lebih dikit, bisa kurang dikit. Apa itu yang 10%-an itu? Itu adalah orang-orang yang saya akan ambil duitnya dan akan pilih yang orang yang ngasih duit gitu, kandidat yang ngasih duit. Kandidat itu biasanya hidup dikelilingi oleh orang-orang atas bawah, samping kanan kiri, diagonal kanan kirinya itu orang-orang yang hidupnya di ekosistem 10% ini. So everything is all about money, pikirannya begitu, yakin dia begitu. Koreksi. Apa yang mau kita koreksi sekarang? Kemarin kita udah ngoreksi nih soal appearance kandidat. Oh ya, oke. Ya, kita pada kesimpulan biar nggak terjebak di friendzone dan akhirnya patah hati nih si kandidat harus mau menguji penampilan dirinya. Yeah. Tapi ini ada yang menarik juga, Pak. Menurut gua banyak juga kandidat-kandidat itu. Ini terutama yang datang ke kantor kita ya. Gitu kan, artinya yang bukan hanya datang tapi yang terjangkau, yang terdengar oleh kita itu juga cenderung untuk menganggap enteng perkara narasi. Padahal kalau ini dari pengamatan dari pemilu ke pemilu, nggak cuma di Indonesia, calon-calon yang menang ini kan hampir pasti punya narasi yang bagus ya. Bahkan sesimpel kayak gini loh, tagline misalkan. Obama itu di periode kedua pakai tagline yang simpel banget. Lanjutkan. Yang itu dikopi sama Pak SBY di 2009 gitu kan, dan work juga gitu kan. Ada ininya gitu secara simbol. Nah, perkaranya adalah balik lagi, narasi kerap disepelekan dengan alasan yang sangat sederhana. Katanya pemilih-pemilih kita itu tidak melihat narasi. Tidak merasa narasi itu yang akan membuat kandidat itu dipilih. Gitu. Tapi duit. Ujung-ujungnya duit gitu ya kan. Kasihan deh. How do you think? Well, ya kasihan. Karena apa ya? Lo jauh lebih paham Kalau gue bicara contohnya gini, ada ilmuwan politik yang bicara bahwa kalau dalam persepsi gue ya, buku yang pernah lo baca itu siapa? Pipa Norris. Seolah-olah politik itu kayak bisnis gitu ya. Ada supply, ada demand, ada proses diantaranya dan seterusnya. Nah, yang kayak gini nih, ini seringkali dilupakan oleh kandidat gitu. Dianggap nggak penting, atau sebaliknya ada yang nganggap penting banget gitu, sampai akhirnya balihonya isinya janji-janji kampanye banyak banget. Ada yang begitu gitu, banyak itu yang begitu tuh. Udah kayak CV baliho di jalanan. Apa yang mau lo baca gitu kalau baliho sepadat itu gitu ya kata-katanya gitu ya. Jadi emang nih psikologi kandidat dan pemikiran kandidat, terutama kita menjelang pilkada ya, emang aneh-aneh sih emang ininya, behaviornya ya. Cara pandang, mindsetnya tuh aneh-aneh. Ada yang seperti itu, ada yang seolah-olah menganggap narasi itu nggak penting, ada yang menganggap penting banget sampai akhirnya semuanya isinya kalimat semua gitu, alat peraga kampanyenya gitu ya. Tapi kalau menurut gua begini San, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia itu makhluk historis, filosofis gitu. Kita itu bukan makhluk mitos. Ini seringkali disampaikan oleh
salah satu guru gue juga ya, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi. Beliau selalu mengingatkan itu, bahwa manusia itu adalah makhluk sejarah, bukan makhluk mitos, apalagi makhluk transaksional. Jadi seorang pemimpin, di bagian sebelumnya kan kita bicara tentang appearance. Nah, tentang narasi itu juga menjadi sesuatu yang sangat krusial gitu. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwa pemilih itu mau memilih semata-mata karena transaksi uang dan tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh kandidat, maka kandidat itu dan tim kerjanya ya, tim kampanyenya itu merendahkan martabat demokrasi manusia. Yang kedua, dia tidak menghargai manusia sebagai makhluk sejarah gitu. Jadi tanpa adanya narasi yang kuat, bicaranya uang aja, percuma gue ngomong berbusa-busa panjang lebar gitu ya. Orang tuh belum tentu mau milih gue. Tapi kalau gue kasih gocap gitu ya, gue kasih 50.000, orang tuh inget gitu. Hari ini nih gue lewat di sini gitu. Pak, saya perkenalkan, saya adalah calon wali kota, bupati, calon anggota DPR. Nanti program saya gini gitu. Oke ya, dadah gitu. Besokannya lewat, lupa tuh orang. Iya. Begitu lusanya datang lagi, Pak, nama saya Arif gitu. Kasih cecep nih 50.000 ya gitu. Hati-hati ya. Besok gue lewat lagi, besoknya tuh yang ngasih duit ingat gitu. Pak, gitu. Pak Arif, apa kabar? Sukses ya gitu. Karena apa? Karena cara lo ngomong dan apa yang lo sampaikan nggak tepat. Betul. Gitu loh. Jadi jangan lo ngelompatin aspek-aspek yang lo pikir itu nggak penting gitu ya, atau lo belum mempersiapkannya dengan baik gitu. Iya. Terus lo anggap itu gagal, lo potong Kompas dengan duit gitu. Makanya kan kalau ada istilah money talk atau uang yang berbicara, itu pun ada kata berbicara yang di dalamnya ada narasi. Uang tidak berbicara sendiri. Iya benar. Tapi harus dibantu nih. Harus dibantu gitu. Jadi yang paling penting adalah satu, bagaimana membuat narasi itu relate. Si kandidat itu membangun kalimat yang membuat orang tuh ingat sama dia gitu. Dan gue di sini nggak cuma sekedar ngomong doang gitu. Ada kandidat yang berhasil, sangat berhasil membangun narasi yang benar gitu. Siapa? Prabowo Subianto. Oh ya. Makan siang gratis di 2029 itu. Di 2029 baru aja nih gitu. It's a very simple words, very relatable, sangat nyambung gitu ya sama orang. Dan gue punya kenalan yang mengatakan begini, gue bakal pilih Prabowo. Kenapa? Gue tanya kan, kenapa pilih Pak Prabowo? Habis kalau pilih Pak Prabowo lumayan, beban keluarga gue berkurang. Anak gue di luar udah makan gitu. Iya. Jadi gue nggak harus mikirin makan siang dia lagi. Iya, dari 3 kali dia mungkin cuma mikir pagi sama malam. Pagi sama malam aja gitu. Itu artinya narasinya itu yang dimaksud dengan narasinya itu relatable. Narasinya itu terhubung dengan masyarakat gitu. Masalahnya adalah begini San, ada kandidat yang kadang-kadang suka berpikir, kalau bicara narasi kalau bicara masalah lokal gitu ya, masalah di kota, masalah di kabupaten, udah pasti kemiskinan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, di mana-mana juga begitu. Pak, Bu, kalau begitu lo nggak usah nyalon kalau kayak begitu gitu. Lu harus datang dengan narasi yang memberikan solusi. Betul. Dan solusinya itu terukur karena apa? Karena lu menghadapi audiens yang kan yang beda-beda. Iya. Ada audiens yang ini contoh ya, San. Contoh orang yang tidak menggunakan narasi dengan tepat adalah ketika dia kampanye dengan cara yang seragam. Oke, benar. Dia bikin APK, dia bikin spanduk, dia bikin baliho, semuanya sama. Iya. Itu keliru. Tidak mempertimbangkan demografi dan kebutuhan lokalitas di si pemilih itu. Every politics is local. Yeah. Itu pemilih umum lah itu. Every politics is local. Lu mau jadi capres, lu mau jadi bupati, lu mau jadi anggota DPR, DPRD, yang milih adanya di desa, kecamatan, kelurahan. So you have to go local, gitu. Jadi you have to do your job bener gitu. Benar. Lo harus you just have to do your job gitu. Ya, ini gue jadi ingat tuh Nusron Wahid, politikus itu pernah ngomong ke gue, politik itu kuncinya cuma satu kata dia, komunikasi. Jadi
Jadi datang, bicara, ngasih duit. Tapi kasihnya ini di akhir. Kan ada 2 variabel tuh. Aduh, ini bikin inflasi nih begini. Dari pemilu ke pemilu begini aja otaknya para kandidat itu. Heran. Tapi kan ada 2 variabel di depannya itu. Iya. Datang, bicara. Iya. Kehadiran, appearance yang kita bicarakan sebelumnya. Betul. Terus kemudian narasi. Yang di akhir ini mungkin bisa dibutuhkan atau enggak gitu. Kalau 2 ini udah kuat gitu kan. Iya, masalahnya yang 2 itu kuat dulu. Betul. Kebanyakan orang menganggap remeh gitu dan menganggap tapi kemudian ya banyaklah alasannya ya. Oh, kita bertarung dengan waktu nih, berpacu dengan waktu apa segala macam. Ya kalau tahu lo bakal berpacu dengan waktu ya lo kerja yang benar, siapin yang benar gitu loh. Jadi jangan apa-apa tuh dipangkas gitu. Gue gini, Chan, gue nggak bicara kalau duit itu sama sekali nggak perlu. Duit itu perlu. Ya sebagai ongkos, sebagai biaya itu jelas harus ada. Lo ngundang orang dalam konteks kampanye dialogis misalnya. Lalu lo sediakan transport gitu. Ya itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi transaksi mati. Bahwa saya bayar Anda untuk pilih saya dan Anda pasti pilih saya, itu sama sekali nggak percaya. Karena gini kan, dalam setiap survei itu sering ada pertanyaan begini, apakah Anda akan pilih kandidat jika Anda diberi uang gitu? Atau Anda akan uangnya diambil tapi belum tentu pilih kandidat yang ngasih uang gitu. Dan mostly hasilnya sih ya biasanya banyak kan yang diambil tapi nggak milih. Nah itu 40% lebih. Iya makanya 40% lebih. Kandidat dan tim kampanyenya itu hidup di dalam ekosistem atau di dalam habitat yang 10%. 10%-an. Kadang bisa lebih, 10% bisa dikit, bisa lebih dikit, bisa kurang dikit. Apa itu yang 10%-an itu? Itu adalah orang-orang yang saya akan ambil duitnya dan akan pilih yang orang yang ngasih duit gitu, kandidat yang ngasih duit. Nah, kandidat itu itu biasanya hidup dikelilingi oleh orang-orang atas bawah samping kanan kiri diagonal kanan kirinya itu orang-orang yang hidupnya di ekosistem 10% ini. So everything is all about money, pikirannya begitu, yakin dia begitu. Uang. Karena apa? Karena ya memang dia dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Pernah nggak mereka keluar dari habitat 10%, masuk ke habitat yang 40-50% itu? Keluar gitu ya, bicara dengan orang-orang yang ada di area 40-50%. Yang kebanyakan gue ambil duitnya, tapi gue belum tentu milih lo gitu. Jangan mati di habitat yang 10% aja gitu. Nah, gimana caranya keluar dari habitat yang 10% itu? Untuk bisa masuk kepada rata-rata kebanyakan pemilih. Caranya adalah yang paling mudah menurut gue, lagi-lagi metodologi. Survei. Science. Berapa banyak sih orang yang percaya bahwa orang yang akan memilih berdasarkan uang itu, tapi kan itu itu orang kalau disurvei bisa aja dia cuman basa-basi gitu ya, ngeles gitu kan, dia just trying to be nice aja gitu. No, kalau jangan kita merendahkan harkat dan martabat rakyat pemilih. Gitu. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu uang aja, ya bagaimana lu bisa menjadi kandidat yang baik? Kalau lu belum apa-apa udah nganggap semua pemilih itu harus dibayar. Lu merendahkan pemilih. Kalau lu merendahkan pemilih, lu mau merendahkan harkat dan derajat martabat demokrasi. Betul. Merendahkan sistem demokrasi itu sendiri. Tapi gini Pak, tadi kita bicara narasi yang gue tangkap. Untuk membuat narasi yang baik ada 2 hal tadi yang udah lo sebut. Yang pertama solutif. Yes. Yang kedua Betul. Melokalkan diri atau lokalitas. Solutif, mengedepankan lokalitas dan membangun narasi yang gampang dimengerti dan gampang diingat. Nah itu, soal gampang dimengerti dan gampang diingat ini ya. Politikus itu kan kadang memang ya dia harus to be generalis gitu. Menjadi orang yang tahu banyak isu gitu kan. Tapi itu kadang malah bikin tagline-nya itu juga rumit. Berarti karena pengen masukin banyak hal gitu loh. Ya, itulah tadi di bagian pertama kita kita diskusikan bahwa kita jangan ngikutin kemauan kita. Gitu loh. Kalau dalam masa kampanye itu we have to be istilahnya? Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri deh. Gitu. Kita harus ikutin apa yang diinginkan oleh pemilih gitu. Well, apa yang gue sebutin ini mungkin ada yang setuju, ada yang enggak ya. Tapi itu faktanya demikian gitu. Bahwa kita harus menjadi orang yang dear to our voters gitu. Nah, ketika sudah memimpin,
Kalau kita tidak, kan nggak mungkin nih contoh nih ya, Pak Prabowo joget-joget terus tiap hari sebelum rapat kabinet, Pak Prabowo joget-joget, kan nggak mungkin begitu Pak Prabowo gitu, nggak mungkin. Ya itu kebutuhan kampanye aja. Itu kebutuhan kampanye, itu electoral behavior. Ketika sudah memimpin kan pasti akan berbeda. So you have to stick to how the voters likes you, gitu loh. Ya kayak gitu deh kira-kira. Ya artinya kan begini ya. Kalau ngambil contoh dari makan siang gratis tadi, makan siang gratis punya efek general. Kenapa punya efek general? Kalau yang gue baca, karena dia sesuai dengan problem dari mayoritas masyarakat, yang mungkin itu dihasilkan juga dari data. Ya karena kita bukan di tim Pak Prabowo, ini hanya bisa berasumsi. Tapi kalau ngelihat efeknya yang segitu, gue sangat yakin itu dari data. Oh iya memang. Ya karena narasi yang dibangun Pak Prabowo ini nggak ujuk-ujuk loh langsung makan siang gratis. Sebelumnya tuh banyak gitu. Di 2024 ini aja dia tuh udah ngebangun banyak narasi sebelumnya. Program-program sebelumnya, dari mulai nasionalisasi yang dulu pernah juga dibawa lagi ya nggak terlalu ngefek. Terus kemudian soal pertahanan, bahkan perdamaian dunia itu dibawakan sempat oleh Pak Prabowo dalam berbagai forum. Yang ternyata itu kontraproduktif. Banyak yang kritik dia ketika di forum Shangri-La atau apa itu kan. Yang berusaha menjembatani Ukraine sama Rusia gitu, tapi kan itu kontraproduktif. Meskipun itu tetap diamplifikasi, tapi ya mungkin itu nggak works, nggak banyak orang. Itu isu penting mungkin, tapi tidak punya efek generalis. Tapi makan siang gratis, tiba-tiba boom. Hari ini jadi makan bergizi, makan siang bergizi. Gratisnya hilang. Ya karena ketika mungkin datanya sudah berubah lagi. Bukan datanya hilang kalau menurut gue ya. Iya. Kebutuhannya udah beda. Ya ketika menjadi presiden, ya itu makannya harus dibayar. Jadi nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Harus dibayar sama negara kan, sama pemerintah pakai gitu. APBN gitu. Jadi kan. kata-katanya hilang. Yang katanya 71 triliun itu. 71 triliun. Nah itu contoh ya. Itu contoh ketika moodnya sudah berubah. Iya. Ada bahasa yang harus bahasa yang kalimat gitu ya, kata-kata yang tadi yang relate dengan campaign. Tapi kemudian setelah lo terpilih ya kan harus ada adjustmentnya gitu supaya apa yang lo janjiin di kampanye itu bisa jalan. Iya. Gitu kan, itu juga challenge yang berbeda tuh ya San. Iya, itu harus terukur juga kan. Begitu. Terus ada orang bilang gini, ini cerita klien juga nih. Waduh repot kalau misalnya spanduknya beda-beda narasi di beda-beda kelurahan, beda-beda kecamatan. Cetak lagi gitu ya. Bayar desainer lagi gitu ya. Ongkos cetaknya beda-beda, nggak bisa seragam gitu. Lu siap maju nggak? Itu baru bicara duit. Iya benar. Gitu Karena itu modal yang ya indispensable gitu, nggak bisa digantikan. Itu memang harus ada. Nah iya makanya. Kalau ngebayar orang buat milih secara transaksional yang dalam hal ini sebenarnya memenuhi definisi politik uang itu sendiri, bahkan ya termasuk bribery dong, penyuapan gitu kan. Exactly. Itu yang nggak kita benarkan gitu. Benar banget. Itu yang salah gitu loh. Ya kalau mau kampanye butuh bensin, bener gitu loh. Dan dan ada juga nih yang menarik San. Ada pernah ya begini, ada juga mungkin ya kandidat yang berpikir bahwa kalau gua survei percuma. Karena apa? Karena ketika sedang disurvei misalnya. Nggak lama sebelum survei ada peristiwa banjir. Maka kalau ditanya apa masalah yang harus diselesaikan? Oh banjir. Kalau misalnya sebelum survei ternyata lagi ada masalah sampah. Akhirnya masalah yang harus diselesaikan masalah sampah gitu ya. Dan seterusnya lah. Jadi momentumnya itu sesuai dengan nggak lama setelah turun survei misalnya gitu. Ya itu jangan dikeluhkan kalau menurut gue ya. Itu nggak bisa dikeluhkan. Itu harus dipikirkan menjadi bagian yang harus diselesaikan dengan narasi yang tepat. Karena ini juga sebenarnya ya survei itu kan potret pada masa tertentu, waktu tertentu. Semakin banyak atau semakin sering survei itu dilakukan, otomatis akan memiliki lebih banyak potret. Kalau dia tidak puas dengan kondisi ketika dipotret setelah banjir, pasti persoalannya banjir, ya potret lagi dong. Dipotret lagi dalam beberapa waktu setelahnya. Gitu kan, apakah ada perubahan atau tetap gitu kan, itu nanti akan ketemu mediannya, akan ketemu yang rata-rata yang benar-benar ini jadi concern yang paling besar dari survei ke survei itu trennya gimana gitu kan. Akan ketahuan masalah besarnya itu apa. Makanya gue pernah mendengar nih
Kenapa Pak Prabowo Gibran itu bisa menang? Karena mereka adalah paslon yang surveinya brutal. Brutal. Surveinya sering banget survei. Iya. Gitu. Sampai gue jadi surbrut ya, survei brutal. Diri survei. Sebelum turun survei. Mau apa? Ada masalah ini, ada fenomena apa? Survei. Dan surveinya tentu variasi ya. Iya. Ada yang survei tatap muka, ada yang survei online, ada yang survei telepon, macam-macam. Yang penting, what is the bottom line? The bottom line adalah tim kerjanya itu mau ngedengerin sentimen publik. Betul. Dan menangkap sentimen publik. Banyak data yang dia tangkap, semakin banyak potret, semakin akhirnya kaya. Strateginya juga semakin terukur. Jadi abis ini mau ngapain tuh jelas navigasinya. Betul. Gitu loh. Gitu. Jadi ya pantas menang sih. Iya. Dengan berbagai plus minus ya tentunya. Iya. Karena ya itu tadi, data. Yes. Ya udah kebayang sih, calon punya banyak bank data, tahu banyak potret, artinya makin banyak opsi-opsi strategi. Yes. Makin tahu big picture atau gambaran besar. Betul. Pemilih itu maunya kayak gimana. Ya tinggal ditunggangi. Nggak kayaknya kiranya gitu. Iya. Jangan pakai ilmu kayak kira. Bukan lagi ilmu kira-kira itu. Jauh. Meskipun bukan pasti juga ya artinya. Iya, tapi betul. Terukur gitu kan. Dan ini juga ini jadi make sense sih kalau kata lu tadi itu Pak Prabowo itu calon yang surbrut ya, survei brutal. Survei brutal. Ini jadi make sense menurut gua. Ada yang banyak bertanya-tanya waktu itu pasca debat, tiba-tiba muncul banyak konten di TikTok gitu yang menangisi ketika Pak Prabowo diserang oleh dua capres yang lain. Orang-orang itu kayak kok bisa sih secepat itu untuk mengkondisikan dalam tanda kutip, kalau itu dibilang beneran kondisi. Ya. Artinya ada yang organize orang-orang untuk menangis gitu ya. Kan tuduhannya waktu itu semacam tuduhannya itu. Begitu. Kalau itu memang organik, kok bisa muncul organik? Kalau menurut gua, baik itu di engineering atau dikondisikan, atau itu organik, yang jelas tim debat Pak Prabowo ketika menyiapkan materi debat atau performa debatnya udah tahu data. Ya. Mungkin dalam survei itu orang akan cenderung memilih Pak Prabowo karena kasihan. Iya, betul. Mungkin ya. Atau variabel-variabel lain atau jawaban-jawaban lain yang mendekati itulah seenggaknya. Yes, betul. Nah itu dibaca secara terus-menerus. Dan akhirnya bisa dipersiapkan. Kalau ini bener engineering ya, bisa dipersiapkan. Ya. Kalaupun ini kemarin tuh organik, ya wajar kalau ada orang yang begitu karena mungkin anak-anak muda memang memotret atau melihat sosok Prabowo yang demikian sebagai bapak yang patut dikasihani, artinya nggak tega mungkin kayak kakeknya yang disayangi atau apa ketika diperlakukan kayak gitu, mereka menginternalisasi itu seolah-olah kakeknya yang diserang gitu kan di situ. Jadi kalau bicara narasi, ada narasi besar, ada narasi sektoral, ada narasi berbasis demografi, dan ada narasi mantel. Narasi mantel itu adalah narasi yang quote naratif gitu ya, narasi yang bisa lo copot dan lo ganti setiap saat sesuai dengan perkembangan dinamika. Tapi kemudian ingat terakhir nih, narasi itu harus konsisten. Betul. Narasi besar itu harus konsisten. Ada kan kandidat yang narasinya tiap bulan ganti-ganti, wah kacau. Balihonya berubah setiap bulan. Ya, nggak heran kalau kalah gitu. Gue lupa tuh pilkada apa pilpres gitu atau apa nggak tahu lah. Pokoknya ada ganti-ganti deh. Ganti-ganti. Harusnya dia dulu mau dikoreksi tuh. Harusnya nggak mau dikoreksi. Sayangnya program koreksi ini terjadi barusan. Setelah itu terjadi post factum. Mohon maaf nih Bapak kandidat. Oke, sip. Seru banget koreksi kali ini. Seru. Thank you. Jangan lupa ya, subscribe, like, bunyiin loncengnya, komentar juga buat PSG Podcast, dan terus tunggu program-program kami yang lain dan terutama program koreksi selanjutnya. Thank you.